Berita terbaru hari ini, Olivia Natania, anak Nia Daniati, saat ini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan rekrumen CPNS yang belakangan ini menghebohkan karena korbannya ratusan. Namun, kasus tersebut bukan satu-satunya kasus penipuan yang pernah menyeret nama Olivia Natania. Terkait kelakuan mantan anak sambungnya itu, Farhad Habas tak segan-segan mengungkit cara didik mantan istrinya, Nia Daniati. "Kalau saya nggak salahin orang lain, saya salahin Nia Daniati," kata Farhad Habas dikutip Trans TV. Menurut Farhad Habas, Nia Daniati merupakan sosok ibu yang terlalu memanjakan buah hatinya. Mungkin karena terlalu sayang, anak jadi manja, katanya. Gaya hidup tersebut pun kemudian terbawa hingga Olivia Natania beranjak dewasa. Hidup mewah tapi penghasilan gak sesuai pengeluaran, makanya dia melakukan penipuan, terang Farhad Habas. Sementara itu, Farhad Habas juga menerangkan kondisi putranya, Angga, yang kini berada di bawah pengasuhan Nia Daniati. Kalau Angga masih 18 tahun, mau kuliah, terus dia nggak begitu terjun ke bisnis, masih pengawasan ibunya, tutup Farhad Habas. Seperti diketahui, putri Nia Daniati, Olivia Natania ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan CPNS. Di tengah kasus hukum yang menjerat Olivia Natania, Farhad Habas pun muncul untuk membantu putri Nia Daniati, mantan istrinya. Olivia Natania, anak Daniati, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat berkedok rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS sejak Kamis 11 November 2021. Olivia Natania telah ditahan. Bagaimana reaksi Nia Daniati? Nia Daniati yang selama ini nyaris tak bersuara langsung soal kasus dugaan penipuan yang membelit anaknya, kini bicara mengungkapkan perasaannya. Nia Daniati curhat. Ia mengaku kaget, tak percaya jika Olivia Natania yang tengah menjalani proses hukum tak akan pulang. Nia mengaku tak berpikir putrinya itu akan langsung ditahan. Ia kemudian menceritakan momen haru sebelum Olivia berangkat untuk diperiksa sebagai tersangka pada 11 November lalu. "Oi," panggilan akrab Olivia, "cium kaki saya sebelum berangkat. Terus cuci kaki saya dan minum air kaki saya. Dia minta maaf sama saya. Saya saat itu tidak berpikir Oi akan enggak pulang. Saya cuma menyemangati, semangat Oi," ungkap Nia. Nia mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Oi. Ia menyadari saat ini anaknya masih diproses oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Nia mengaku terpukul saat sang cucu mulai menanyakan keberadaan ibunya. "Tambah bikin saya sedih adalah cucu saya karena menanyakan mamanya kemana. Itu yang membuat 2 kalilah saya merasa terpukul," lanjutnya. Nia Daniati terpukul saat sang cucu mulai mencari Olivia Natania. Nia terpaksa berbohong kepada cucunya. Ia menyebut Oi saat ini sedang di luar kota dan belum tahu kapan akan kembali. "Memang agak dilema juga ya, bingung dan segala macam bertumpuk pada pikiran dan perasaan saya. Saya bilangnya mama lagi keluar kota. Kalau dia tanya pulangnya kapan, belum tahu, belum ada kabar, gitu aja. Karena masih kecil, saya takutnya nanti rewel, jadi saya menjaga perasaan cucu saya juga," pungkas Nia Daniati. Pengacara Farhad Habas ikut mengomentari kasus hukum yang menjerat Olivia Natania. Ia menyebut mantan putri sambungnya itu tidak terlalu terbuka. Oleh sebab itu,
Farhad tidak bisa berbuat apa-apa. Dari awal Oi tidak terlalu terbuka, ya terutama masalah surat itu kepada kita. Dia mengatakan tidak tahu apa-apa. Di situ kita merasa tertutupi kasusnya. Tapi setelah perkembangan, ya kita tidak bisa apa-apa, ujar Farhad Abbas. Sebagai informasi, Oi dilaporkan ke polisi bersama sang suami, Rafli Entilar. Rafli pun sudah menjalani pemeriksaan. Ia mengaku kaget dan tidak tahu menahu soal penipuan yang dilakukan sang istri. Hingga kini, Rafli masih berstatus sebagai saksi. Di sisi lain, Farhad justru menilai Rafli sebenarnya mengetahui. Selama ini kan kerjanya kumpul-kumpulin teman suaminya, kasih makan, traktir ke Lombok sampai 40 orang. Itu kan dibayari semua sama Oi. Suaminya tidak bisa lagi mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Dia menikmati dan mengetahui itu. Harusnya dia nggak jauh-jauh dari Oi. Harusnya dipenjara sama-sama. Lanjutnya, Farhad meminta Rafli juga bertanggung jawab. Ia pun menyentil soal janji sehidup semati. Kalau saya lihat di Oi terlalu membela suaminya. Jadi seolah-olah suaminya ini seorang bersih, putih tanpa cacat. Padahal menurut saya, dia mengetahui dan dia menikmati dan dia harus bertanggung jawab. 1 juta pun yang dia nikmati, dia harus bertanggungjawabkan. Artinya harus sama-sama, namanya aja sehidup semati. Jangan lempar batu sembunyi tangan, tandas Farhad. Selain itu, pengacara Farhad Abbas mewakili mantan istrinya, Nia Daniati, menyampaikan permintaan maaf kepada para pihak yang dirugikan dalam kasus dugaan penipuan tes calon pegawai negeri sipil yang menjerat putri mereka, Olivia Natania. Hal itu disampaikan oleh Farhad saat dirinya mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 November 2021. Nia Daniati minta maaf baik kepada beberapa pelapor maupun kepada kementerian terkait antara lain Kemendagri dan Kemenkumham, tutur dia. Seperti diketahui, dalam kasus itu, polisi telah menetapkan Olivia Natania sebagai tersangka dan menahannya di rutan Polda Metro Jaya sejak 11 November lalu. Selain Olivia Natania, polisi juga menetapkan 4 orang tersangka penipuan CPNS ini, yaitu FM, SR, R, dan SN. Olivia Natania dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 23 September lalu atas dugaan penipuan perekrutan CPNS. Laporan korban terdaftar dengan nomor LP B4728 IX SPKT Polda Metro Jaya. Korban penipuan dengan modus perekrutan PNS itu diperkirakan mencapai 225 orang dengan total kerugian 9,7 miliar rupiah. Olivia Natania dan 4 orang lainnya disangka dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan. Bagaimana menurut pendapat Anda?